Halo adik-adik, sampai jumpa kembali. Gimana nih kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, sekarang kita akan mengikuti sekolah minggu. Ada yang tahu nggak apa tema kita hari ini? Tema kita hari ini adalah Yesus Teladanku. Adik-adik, sebagai murid Yesus yang baik, kita semua harus meneladani sikap-sikap Tuhan Yesus yang merupakan teladan bagi kita semua untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Gimana nih adik-adik, udah gak sabar belum untuk mengikuti sekolah minggu hari ini? Sebelum mulai, ayo kita berdoa dulu. Tutup mata, tundukkan kepala, dan lipat tangannya ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih untuk segala berkat dan penyertaan-Mu, sehingga kami dapat hadir di sekolah minggu hari ini. Berkati kami agar kami dapat mengikuti sekolah minggu dengan serius, sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bimbinglah kami agar dapat selalu hidup sesuai kehendak Bapa dengan meneladani sikap-sikap-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, bekerja, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Big or small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, 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 bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan aku bisa. Halo adik-adik, kita akan mendengarkan Injil dari Markus bab 6 ayat 1 sampai dengan 6b. Sekali peristiwa, Yesus tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikuti Dia. Pada hari Sabat, Ia mulai mengajar di rumah ibadat
dan jemaat yang besar takjub ketika mendengarkan Dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang diberikan bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita?" Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka." Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bacaan Injil minggu ini menceritakan tentang Tuhan Yesus kembali ke Nazaret dan mengajar di rumah ibadat pada hari Sabat. Pada saat Tuhan Yesus mengajar, jemaat yang besar takjub ketika mendengar Dia. Mereka pun bertanya-tanya, "Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian, bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya?" Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, Lalu mereka kecewa dan menolak Dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Tuhan Yesus merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Tuhan Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Nah, adik-adik, kita kan sudah mengenal Tuhan Yesus. Justru semakin kenal, maka harus semakin percaya ya. Jangan seperti orang-orang di Nazaret tersebut yang menolak dan justru menganggap Tuhan Yesus hanya sebagai tukang kayu biasa saja. Kadang seperti Tuhan Yesus, kita pun pernah merasakan penolakan. Mungkin dari teman-teman yang menganggap kita tidak mampu, menganggap kita lemah. Kita harus tetap mengasihi mereka dan melakukan perbuatan yang baik supaya orang-orang tahu kita adalah anak Tuhan. Kita jangan menolak Tuhan Yesus seperti orang Nazaret tersebut ya. Menolak Tuhan Yesus itu adalah malas belajar firman Tuhan, malas ibadah online, malas sekolah minggu, dan juga tidak mau mendengar nasihat orang tua. Tuhan Yesus tidak suka dengan orang yang seperti itu. Nah, tentang penolakan, kita perlu juga belajar dari Tuhan Yesus yang tidak marah,
karena ditolak oleh orang-orang sekotanya sendiri. Mungkin Tuhan Yesus kecewa, tapi dia tidak marah. Adik-adik, dalam situasi pandemi ini, kita harus meneladani Tuhan Yesus yang tetap sabar walau mengalami penolakan. Kita juga harus tetap tenang, rajin berdoa, membaca Alkitab, supaya selalu dekat dengan Tuhan Yesus dan tidak menolaknya, walau kita masih dalam situasi yang sulit saat ini. Adik-adik, Tuhan Yesus pada bacaan Injil minggu ini sedang berada di kota apa? A. Jakarta. B. Nazaret. C. Bogor. Jawabannya B. Nazaret. Orang-orang di Nazaret menganggap Tuhan Yesus hanya seperti apa adik-adik? A. Tukang masak atau koki. B. Tukang jahit. C. Tukang kayu. Jawabannya adalah C. Tukang kayu. Sampai jumpa lagi adik-adik. Tetap semangat ya. Jangan lupa rajin berdoa dan baca Alkitabnya. Semoga pandemi ini cepat berakhir ya, supaya kita bisa ketemu lagi di sekolah minggu offline. Amin. Shalom, selamat berjumpa, salam sehat selalu buat adik-adik yang dikasih Tuhan. Saya menyapa adik-adik melalui video ini dan kita belajar bersama merenungkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita merenungkan satu tema yang menarik, Yesus teladan imanku, yang membantu adik-adik untuk menemukan kekuatan rohani dalam perjalanan hidup di dunia ini. Apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini, tentu adik-adik melakukan studi belajar bersama di rumah masing-masing. Tapi saya percaya bahwa adik-adik tidak akan jenuh, tidak bosan untuk belajar di rumah. Tentu adik-adik ada yang suka jalan, ada yang suka shopping, ada yang suka rekreasi. Saat ini adik-adik harus bersabar di rumah demi menjaga kesehatan masing-masing. Yesus teladan imanku. Kita belajar bersama dari Tuhan Yesus yang lahir dari keluarga yang sederhana. Ayah seorang tukang kayu, Santo Yosef, Ibu Santa Maria. Tetapi dalam kehidupan keluarga itu justru mereka menemukan kekuatan rohani, kekuatan jasmani, kesejahteraan lahir dan batin. Apalagi Tuhan Yesus dididik, dibina, ya, dia merasa dikuatkan, diteguhkan di dalam keluarga ini. Adik-adik pun demikian ya, dalam kehidupan bersama papa, bersama mami, bersama opa, oma yang ada di rumah. Adik-adik mengalami kekuatan, mendapatkan berkat jasmani dan rohani dalam kehidupan keluarga. Saya percaya adik-adik bisa bertumbuh, berkembang dengan baik ketika menemukan kekuatan itu, sehingga kelak menjadi pribadi-pribadi yang setia, percaya akan kuat kuasa Tuhan. Jangan pernah takut untuk ditolak. Tuhan Yesus pun pernah ditolak di kotanya sendiri, tempat kelahirannya sendiri di Nazaret. Tetapi Tuhan Yesus menerima semua itu dengan hati yang lapang, hati yang kuat. Adik-adik pun demikian, harus kuat seperti Tuhan Yesus. Dan saya percaya Tuhan Yesus akan melindungi, menyertai adik-adik, supaya adik-adik berkembang dengan baik, menjadi pribadi yang tangguh, yang percaya akan kuat kuasa Tuhan.
tetap jaga kesehatan ya. Jaga kesehatan dengan baik dan senantiasa bersyukur, berdoa pada Tuhan supaya Tuhan menguatkan kita dalam perjalanan hidup kita, keluarga kita, studi kita, dan juga tugas pekerjaan lainnya. Tuhan memberkati kita. Amin. Shalom teman-teman, saya Nathan, umur 9 tahun. Hari ini saya ingin sharing berkaitan dengan tema kita minggu ini, yaitu Tuhan teladanku. Apakah teman-teman pernah kecewa? Aku pernah kecewa karena aku tidak dibelikan mainan yang aku inginkan, yaitu Lego. Kemudian aku marah-marah dan kesal sendiri. Padahal sebenarnya aku dibelikan mainan juga, walaupun bukan yang aku inginkan. Belakangan aku sadar kalau aku kurang bersyukur ya. Aku juga mau belajar seperti Yesus yang sabar dan tidak mudah marah-marah. Kita usaha dan berdoa bersama ya, teman-teman, supaya kita bisa meneladani Yesus. Terima kasih. Bye. Halo, nama saya Kalista. Umur saya 9 tahun. Hari ini saya ingin sedikit sharing tentang pengalaman saya. Saya pernah dijanjikan oleh papa saya dibelikan jam tangan yang saya inginkan. Tetapi ternyata papa saya lupa akan janjinya. Saya sedih karena tidak jadi dibelikan jam tangan tersebut. Saya berdoa kepada Tuhan agar saya tidak sedih lagi. Saya ingin meneladani sikap Tuhan Yesus agar tetap sabar dalam kondisi apapun. Demikian sedikit sharing saya. Terima kasih. Halo semuanya, nama saya Edwin, saya umur 9 tahun. Pernahkah adik-adik merasa kecewa misal dijauhi, dimusuhi, teman kelas, tidak dikabulkan permintaannya sama mama papa, mau pergi jalan-jalan lalu nggak jadi, dan lainnya? Pernah. Kemarin ini saya pernah mau ke rumah nenek, tapi nggak jadi. Habis itu saya ke kamar berdoa kepada Tuhan untuk dikabulkan, dan juga melakukan kegiatan lainnya agar saya tidak ingat lagi oleh kejadian itu. Apa adik-adik lakukan ketika masa sedih, kecewa, kesal? Saya biasanya berdoa lalu melakukan kegiatan lainnya seperti bermain bersama teman di luar. Lalu maukah adik mencontoh Tuhan Yesus agar tidak marah dan tetap sabar? Mau. Dah. Halo teman-teman, semoga kalian sehat-sehat saja ya. Hari ini kita akan membuat salib yang akan kita warnai, dan nanti kita akan mendekorasinya. Alat dan bahannya adalah krayon, pensil warna, spidol, selotip kertas, palet, kertas, koas, cat warna, dan air. Pertama-tama kalian menggunting selotip. Kamu bisa menggunakan spidol atau krayon
atau pensil warna atau cat. Hari ini aku akan menggunakan cat. Sekarang kalian akan mewarnai luar-luar salib ini. Kamu bisa warnai kesukaan kalian. Setelah kering, kalian akan mencopot solatip yang berbentuk salib. Setelah itu, kamu menulis Yesus teladanku di salibnya. Setelah ini, kalian bisa mendekorasinya. Kalian bisa mendekorasinya terserah ya. Selesai. Aku juga tulis di belakang I love Jesus. Tuh, aku sudah dekorasi bintang dan tulis I love Jesus juga, tapi bunga di belakang di sini. Aku juga add star sama love. Ya, sama tuh di add. Terima Terima kasih. Tuhan memberkati. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia medulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Hanya ada satu Tuhan, Dia yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Halo adik-adik. Nah, minggu ini temanya tentang Tuhan Yesus ditolak di Nazaret oleh orang-orang satu desanya ya. Karena dia dianggap cuma sebagai anak tukang kayu biasa. Nah, mungkin kita juga, adik-adik, mungkin ada mengalami penolakan dari teman-teman atau dari orang-orang lain ya. Kadang-kadang menganggap adik-adik mungkin ya kurang mampu gitu ya. Nah, kalau kita ditolak seperti Tuhan Yesus, kita tidak boleh kecewa, tidak boleh marah ya. Kita ikutin teladan Tuhan Yesus untuk tetap memberikan yang terbaik, mendoakan yang terbaik buat semua orang ya. Terutama di masa pandemi ini, kita tetap harus banyak sabar, tenang, dan banyak berdoa untuk supaya dekat dengan Tuhan Yesus senantiasa ya. Oke, kita mau tutup dengan doa bersama-sama ya. Dalam nama Bapa
dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk segala berkat-Mu dan juga pertolongan-Mu, agar kami ke depannya tetap tenang, tetap mau dekat padamu, rajin membaca Alkitab, rajin berdoa. Kalau saat ini kan masih dalam situasi yang pandemi, semoga semua pandemi ini segera berakhir, sehingga kita bisa normal kembali hidupnya. Mohon ampun Tuhan Yesus, kalau kita ada salah-salah, ada bandel-bandel, ada kurang percaya, tolong ampunilah dosa kita. Terima kasih buat hari ini. Sampai jumpa lagi Tuhan Yesus. Amin. Bapak, amin. Ya, sampai jumpa lagi. Mudah-mudahan kita masih ketemu lagi di minggu-minggu yang akan datang. Bye-bye. Hai adik-adik, terima kasih sudah setia menyaksikan tayangan online ke-10 Bina Iman Anak Santa Ana dengan tema Yesus Teladanku. Mari kita mencontoh sikap keteladanan Yesus yang penuh kasih, peduli, dan bersabar. Tayangan Bina Iman Anak online berikutnya 2 minggu lagi pada hari Minggu 18 Juli 2021 tentang Yesus Sang Gembala mengajar banyak orang. Salam kasih dan penuh syukur, Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua.